Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni di bab 5 terkait dengan efek perubahan konstanta dan koefisien arah yang diimplementasikan dalam konsep ekonomi. Jadi itu 3 kata kunci yang akan kita bahas dalam video kali ini. Tapi intinya tidak terlepas dari apa yang sudah kita bahas, bahwa konsep persamaan garis linear itu berbicara tentang garis lurus, di mana ada istilahnya konstanta, ada istilahnya intercept atau kemiringan garis ya. Nah, intercept ini nanti kita bisa melihat dengan persamaan M sama dengan delta Y per delta X. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Perubahan konstanta pada fungsi linier jika koefisien arahnya positif. Ya. Di sini kita sudah tahu, kita sudah pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa jika koefisien arahnya positif, itu nanti kita akan menggambarnya mulai dari titik potong A, titik potong A itu nanti sebagai konstanta. Kenapa konstanta? Karena dia tidak terpengaruh oleh variabel independennya. Jadi ketika variabel independennya 0 gitu, katakanlah variabel independennya 0, maka konstanta itu berdiri sendiri. Kalau konstantanya itu memiliki nilai. Jika tidak memiliki nilai, maka 0 hasilnya ya. Katakanlah seperti ini persamaannya. Y sama dengan 10 plus 5X. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, maka A-nya berapa? A-nya atau konstantanya adalah 10. Jadi dia tidak terpengaruh besar kecilnya X. Ya, kalau dia kita masukkan X-nya sama dengan 0 gitu. Jadi Y sama dengan 10. Nah, itulah dinamakan dengan konstanta. Maka nilainya konstan gitu. Kalau X-nya 1, nah X-nya 1 kita masukkan X-nya 1 berarti 5 kali 1 sama dengan 5 ya. Nah, 10 tambah 5 sama dengan 15. Maka perubahannya adalah tambah 10. Jadi X-nya berubah 1, Y-nya berubah Y-nya menjadi 15 gitu ya. X-nya 2, 5 kali 2 10, 10 tambah 10 20 seperti itu ya. Oke, itu hanya untuk mengingatkan saja terkait dengan persamaan garis linier. Nah, lalu ada istilahnya adalah kemiringan garis atau gradien garis. Nah, koefisien arah itu nanti terlihat dari kemiringan garis atau gradien garis. Kita sudah tahu bahwa kemiringan garis atau gradien garis itu diperoleh sama dengan M delta Y per delta X. Gitu. Di sini, jika bila ada delta A, dalam hal ini adalah konstanta lebih besar dari 0, maka konstanta yang baru menjadi lebih besar dari semula. Sehingga dalam garis Y2 akan lebih tinggi berada di atas garis Y0 sejarak vertikal besarnya delta A. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita simulasikan Y sama dengan 10 plus 5X gitu kan, maka kalau A-nya 10 kan, X-nya kalau 0 ya nilainya 10 gitu kan. Tapi kalau X-nya 2 jadi berapa? 5 kali 2 10 tambah 10 jadi 20. Nah, ini yang dinamakan dengan delta A gitu. Jadi jarak dari A1 ke A0 atau sebaliknya gitu ya. Ini delta A. Begitupun kalau bila A, delta A lebih kecil dari 0, maka konstanta yang baru menjadi lebih kecil dari semula, sehingga dalam gambar garis Y1 akan lebih rendah. Akan
Itu tergantung nanti dari simulasi. Begitupun sama ketika kita memperoleh sebuah persamaan dengan koefisien arahnya yang negatif. Kalau koefisien arah negatif berarti ini berbanding terbalik gitu ya. Dengan persamaan yang koefisien arah positif. Untuk melihat delta A atau perubahan dari konstantanya hampir sama dengan yang tadi. Jadi tidak ada perubahan secara signifikan ketika kita bicaranya adalah melihat nilai konstantanya. Nah, kita masuk ke materi yang utamanya adalah bagaimana dari perubahan koefisien arah positif maupun negatif itu diimplementasikan di dalam konsep ekonomi. Nah, di dalam konsep ekonomi, kebijakan atau intervensi itu bisa dua sisi. Ya dari sisi penjualan, nanti ada pajak, itu ada pajak, kemudian ada subsidi, ini nanti masuk sebagai supply side ya. Jadi supply side. Kalian sekarang belajar di mikro gitu. Ini supply side. Nah, supply side inilah yang nanti bisa diintervensi dalam bentuk pajak dan dalam bentuk subsidi. Kenapa? Karena kalau kita bicaranya adalah keseimbangan, saya gambar di bawah, kalau kita bicaranya keseimbangan demand dan supply, ya, katakanlah ini supply side, ini demand side. Jika tidak ada perubahan yang signifikan di masyarakat, maka permintaan itu akan cenderung tetap. Bagaimana pemerintah bisa mengintervensi pasar, katakanlah? Ya, pemerintah cukup dengan mengeluarkan kebijakan pajak atau subsidi. Ya. Katakanlah diberikan pajak. Nah, pajak itu secara logikanya memberikan kenaikan harga atau memberikan penurunan harga. Secara alamiahnya, maka dia akan menaikkan harga. Maka harga akan naik. Katakanlah ini equilibrium yang pertama gitu. P. Berarti kalau ada kenaikan harga, dia akan naik ke atas kan? Seperti itu. Kalau saya gambar yang lebih besar. Gambar yang lebih besar katakanlah seperti ini. Supply side, ini demand side. Ya, ini demand, ini supply. Katakanlah ini P1. Ketika ada intervensi pajak, pemerintah melihat bahwa ini harus dijaga distribusinya. Terus melihat bahwa pemerintah juga butuh untuk peningkatan penerimaan negara. Maka dibebankanlah pajak. Contohnya apa? Ya kalau kita makan di food court atau di mana, di McD atau KFC, itu ada PPN ya. Pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Maka harganya menjadi lebih mahal kan. Berarti dia akan bergeser. Logikanya kan akan menjadi lebih mahal, berarti bergesernya supply side-nya itu ke atas. Ini P2. Nah, S aksen ini adalah S yang pertama, supply yang pertama ditambah dengan pajak. Sehingga harganya menjadi nambah mahal, katakanlah seperti itu. Logikanya ketika harganya meningkat secara hukum, maka barang yang dimintanya menjadi berkurang. Seperti itu ya. Itu hukum permintaan. Maka di sini yang diintervensi sebenarnya bukan sisi demand, bukan sisi konsumen, tapi sisi permintaan itu adalah yang terdampak. Yang diintervensinya siapa? Supply. Kenapa supply? Supply itu kan sisi produsen atau penjual itu kan bisa dikendalikan atau bisa diatur, izin dan lain-lain. Ketika dia tidak memenuhi aturan, maka pemerintah bisa mencabut. Gitu. Makanya di sini kita mengintervensi untuk kebijakan pajak itu di sisi supply ya, di sisi penawaran. Jadi jangan
kalian tertukar, baik itu di mikro maupun di matematika. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, sehingga harganya nanti menjadi ditambah dengan pajak, sehingga harganya menjadi meningkat atau lebih mahal. Yang berikutnya, nah ini logika yang tadi ini saya sudah jelaskan. Nah, di sini berikutnya ada contoh terkait dengan penetapan pajak. Ya, penetapan pajak contohnya seperti ini. Ada fungsi harga permintaan. Yang pertama ini katakan persamaan 1, fungsi harga permintaan. Fungsi harga permintaannya adalah 28 dikurangi 1,6 Ki. Dan fungsi harga penawaran ini kalian harus jeli bahwa di sini nilainya adalah persamaannya adalah 2P sama dengan 1,6 Ki tambah 8. Karena ini tidak berbentuk tunggal 2P, maka kalian harus membuatnya menjadi persamaan yang tunggal. Caranya gimana? Caranya dengan membagi menjadi nilainya menjadi 2. Ya. 2P sama dengan 1,6 Ki ditambah 8. P sama dengan 1,6 Ki tambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4 tambah 0,8 Ki. Hasilnya. Nah, kalau sudah sama-sama tunggal, kita bisa mencari titik keseimbangannya dengan melakukan substitusi. Karena seperti itu. Ya. Jadi tadi P sama dengan 28 min 1,6 Ki ini sama dengan P sama dengan 1,6 Ki tambah 8. Maaf. P sama dengan 4 tambah 0,8 Ki. 4 tambah 0,8 Ki. Bisa pindah ruas kan? Ya. Yang 4 pindah ke sini, tandanya dari positif berubah jadi negatif. Yang 1,6 asal tandanya negatif, pindah ke sini jadi positif. Jadi di sini adalah 28 min 4 sama dengan 0,8 ditambah 1,6. Ya. Maka jadi seperti ini. 28 kurangi 4 berapa? 24 sama dengan ini Ki. 24 sama dengan 2,4 Ki. Jadi Ki sama dengan 24 dibagi 2,4. Hasilnya adalah 10. Ya. Hasilnya 10 ini cukup sederhana ya. Jadi kalian jangan bingung. Ketika Ki-nya 10, nah, kita masukkan ke salah satu persamaan. Berarti P sama dengan 28 dikurangi 1,6 Ki. Nah, Ki-nya adalah 10, berarti 28 dikurangi 1,6 kali 10. 28 dikurangi 16 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 12. Di sini sudah ada. Nah, jadi ketika harganya 12, maka barang yang diminta dalam keseimbangan itu adalah 10 unit. Nah, simulasi berikutnya adalah kalau dia ditetapkan oleh pemerintah bahwa harus ada pajak. Berapa nilai pajaknya? Di sini dikatakanlah asumsinya adalah 2,4 per unit. Karena ini sudah dalam bentuk persamaan harga, maka kita tinggal memasukkannya, ya. Jadi jangan tertukar ya. Kalau kalian di pendekatannya mikro itu jumlah barang fungsi dari harga itu. Sehingga kalau di dalam pendekatan mikro ini jadi negatif bukan positif. Kenapa? Karena Ki-nya menjadi berkurang. Tapi kalau posisinya kita mempelajarinya di matematika untuk persamaan
harga P sama dengan fungsi dari Q, maka ketika ada pajak itu ditambah T. Kenapa? Karena harganya kan nanti menjadi lebih mahal. Ya, jangan tertukar ya. Oke, saya ulangi lagi. Ketika ada pajak penjualan sebesar 2,4 ya, maka kita tinggal menambahkan karena ini sudah dalam bentuk persamaan harga gitu ya. Jadi P sama dengan 6,40 ditambah 0,8 Q. Ini diperoleh dari mana? Dari persamaan harga untuk penawaran yang tadi di atas ya. Asalnya kan 0,8 kan sampai sini kan. Misalnya 0,8 Q tambah 4. Ada pajak 2,4. Berarti 4 tambah 2,4 sama dengan 6,4. Bagaimana kita mencari keseimbangannya ya? Kita tinggal cari seperti tadi contohnya. Jadi tadi kalau harga permintaannya adalah 28 min 28 dikurangi 1,6 Q sama dengan ini persamaan yang baru. Harga untuk penawarannya 0,8 Q ditambah 6,40. Ya biasa ya kan, ini pindah ke sini atau yang ini pindah ke sini supaya sama dengan yang tadi, yang 6,4 yang pindah ke sini ya. 6,4 pindah ke sini. Yang 1,6 pindah ke sini. Jadi 28 dikurangi 6,4 sama dengan 0,8 ditambah 1,6 ya. 1,6 Q. 28 dikurangi 6,4 berapa? 11. 28, 8 kurangi 6 berapa? 8 kurangi 6 2 kan, tapi ini ada 0,4 berarti 21,6 sama dengan 0,8 sama dengan yang tadi 2,4 Q. Q sama dengan 21,6 dibagi 2,4. Q sama dengan berapa di sana? 9. Nah, tadi ketika sebelum ada pajak, Q-nya berapa? Q-nya 10. Sekarang setelah ada pajak, Q-nya berapa? 9. Berapa harganya? Kita masukkan ke salah satu persamaan. Ya. Salah satu persamaan harganya berapa? Harganya jadi 13,6 diperoleh dari Q. 0, ini aja ya, 0,8 kali 9. 9 kali 8, 72, 2 kan. 0 kali 9, 9 berarti 7,2 ditambah 6,4 sama dengan 13,6 ya, 13,6. Berarti P-nya 13,6. Tadi sebelumnya harganya berapa? Harganya 12. Ya kan? Harganya 12 berarti naik berapa? Naik dari P1-nya sama dengan 12, P2-nya sama dengan 13,6. Berarti delta P-nya sama dengan naik 1, maaf, naik ya 1,6. Naik 1,6. Nah, kita bisa menghitung pembebanan pembebanan pajak yang ditanggung oleh konsumen dan oleh produsen dengan cara kita menghitung tadi persamaannya. Di sini konsumen menanggung beban pajak penjualan ya. Pertama dengan cara tadi
selisihnya berapa? 1,6 ya. 1,6 dikali 9 sama dengan 14,40. Jadi dari keseimbangan ya, dari keseimbangan yang sebanyak 9 unit itu kita kalikan selisihnya 1,6 dikali 9 sama dengan 14,40. Lalu pajak pemerintah dari produsen itu adalah tadi berapa? Ditetapkannya 2,4 kali 9 sama dengan 21,6. Nah, pajak yang ditanggung oleh produsen sebenarnya berapa gitu kan? Kita tinggal mengurangi 21,6 dikurangi 14,4 sama dengan berapa? 7,20. Nah, seperti ini. Jadi, walaupun pajak itu ditetapkan kepada produsen, tetapi karena pajak itu bisa dialihkan ya, pungutannya kepada konsumen dengan cara membebankan kepada harga, maka di sini kita bisa lihat hampir setengahnya itu ditanggung oleh konsumen. Ya. Maaf. Ya. Jadi lebih banyak ditanggung oleh konsumen lah, intinya seperti itu. Dibanding oleh produsen gitu ya. Jadi memang secara realitanya juga seperti itu. Gitu. Ada kalau kalian makan pajaknya 10% di KFC atau di McD atau dimanapun tempat makan yang ada VAT ya, VAT itu value added tax atau pajak pertambahan nilai gitu. Kan sebenarnya yang dibebankan yang kalau konsepnya PPN gitu, PPN itu adalah dia pemerintah membebankan kepada produsen karena dia telah merubah bentuk dari semi bahan baku dari bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang kemudian dijual. Itu pemerintah menetapkan adanya pajak pertambahan nilai. Kan sebenarnya yang melaporkannya kan produsen kan. Tetapi produsen membebankan kepada konsumen melalui harga, kemudian hasilnya disetor kepada negara seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari proporsi seperti ini gitu, ternyata yang lebih banyak terbebani dengan adanya pajak adalah konsumen. Itu kalau contoh kasusnya kita hubungkan dengan adanya pajak ya. Ini kita hapus dulu untuk melihat kurva. Hapus dulu. Kalau ada yang ditanyakan silakan nanti tanyakan ke WhatsApp grup ya. Nah, kalau kita implementasikan di dalam kurva, ada berapa titik koordinat yang baru? Ada 4 sebenarnya kalau kita melihat adanya intervensi pajak. 4 semuanya pada sisi supply side. Nah, ini sebelum ada pajak dan ini setelah ada pajak. Gitu. Kalau fungsi harga permintaannya tetap karena kan tadi bahwa konsumen itu independen sebenarnya, independen. Ketika dia memiliki ability to pay, jadi nanti ada di manajerial atau di makro ada istilahnya ATP atau ability to pay, maka dia akan beli kalau dia ada willingness to pay-nya, ada kemauan untuk membeli. Ada kemauan untuk membeli, ada kemampuan untuk membeli. Nah, kalau WTP itu kemauan, ATP itu kemampuan. Ya. Jadi beda-beda. Dia ability, kalian katakanlah uang sakunya 100.000 per hari gitu kan, berarti memiliki kemampuan. Tapi kalian nggak suka makan cilok gitu atau bakso aci, sehingga tidak ada WTP-nya, tidak ada willingness to pay-nya, maka tidak akan membeli. Walaupun kalian memiliki kemampuan. Nah, itu perbedaan antara ATP dan WTP. Untuk gambarnya berarti ada 2 untuk kurva penawaran dan 2 garis keseimbangan.
Nah, itu untuk kalau kita simulasinya pajak. Bagaimana kalau kita simulasinya subsidi? Nah, di sini ada latihan 5 itu hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi kalian coba simulasikan. Katakanlah di sini saya coba bahas satu untuk yang soal nomor 1 ya. Kita stop share-nya dulu. Nah, kita coba jawab satu pertanyaan latihan nomor 1. Produsen barang X mempunyai fungsi penawaran barang yang dijual sebagai berikut. P sama dengan min 400 ditambah berapa? Ditambah 4Q. Ditambah 4Q. Kemudian ini harga penawaran. Kemudian berikutnya harga permintaannya adalah 800. P harga permintaannya adalah 800 min 2Q. Kalau ada pajak sebesar 60 rupiah per unit. Nanti pertanyaannya adalah tax sama dengan 60 per unit. Kalau ada pajak. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita seperti yang tadi. Pertama kita cari untuk garis keseimbangannya dulu ya. Garis keseimbangannya dulu. Berarti ini semuanya udah tunggal, kita tinggal masukkan ke persamaan ya. Jadi min 400 ditambah 4Q sama dengan 800 min 2Q ya. Kita bisa pindahkan, yang paling gampang adalah ya 400 ke sini ya, 2Q ke sini. Jadi semuanya nilainya positif ya. Jadi 4Q ditambah 2Q sama dengan 800 ditambah berapa? Ditambah 400. 6Q sama dengan 1200 ya. Q sama dengan 1200 dibagi 6 gitu. Q sama dengan berapa? 200, betul. Q sama dengan 200. Sederhana ya. Nah, Q sama dengan 200, ini Q pada keseimbangan, kita cari untuk harga keseimbangan gitu. Dengan cara memasukkan persamaan ini ke keseimbangan. Q keseimbangan ini kepada salah satu persamaan. Katakanlah kita masukkan ke sini ya. Min 400 ditambah 4Q. Jadi 4 kali 200 sama dengan 800, berarti PE-nya adalah 400. Saya penasaran nih. Saya mau coba ke sini gitu kan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Iya, boleh. Berarti kalau ini 800 dikurangi 2Q, Q-nya adalah 200 ya. Berarti 800 kurangi 400, berapa hasilnya? 400. Berarti cocok ya. Harga keseimbangannya adalah 400. Kemudian kita masukkan tadi ada pajak sama dengan 60 per unit. Kita masukkan kepada
harga keseimbangan yang baru. Harga keseimbangan yang baru kan tadi kan min 400 ditambah berapa? Ditambah 2Q ditambah pajak. Pajaknya adalah min 400 tambah 2Q, pajaknya adalah 60. Berarti min, awas ini min plus, jadi 340 ditambah 2Q. Ini harga penawaran yang baru. Harga penawaran yang baru. Nah, kita tinggal masukkan harga penawaran baru ini kepada persamaan di awal. Jadi, min 340 ditambah 2Q sama dengan 800 min 2Q. Sama dengan yang tadi ya. Jadi, di sini ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Plus 4Q. Plus 4Q. Ini 4Q ya. Ini 4Q. Nah, di sini 4Q ditambah 2Q sama dengan 800 ditambah 340. 6Q sama dengan ya 800 langsung saja ya. Berarti 1140. Q sama dengan 1140 dibagi 6. Saya pakai kalkulator dulu, takut salah. 800 ditambah 340 sama dengan 1140 ya. Nah, 1140 dibagi 1140 dibagi 60 sama dengan 19. Q sama dengan 19. Tadi berapa Q-nya? Tadi Q-nya adalah 200. Oh, ini kayaknya ada yang salah nih. Bukan 19 tapi tadi ada yang salah tadi. Ini harusnya 2. QE-nya adalah 2. Betul, ini 1200 bagi 6. Oh. Tuh, 1200 bagi 6. Ini salah. Kan 6Q bukan 60 ya, bukan pajak ya. Saya lupa. Jadi 1140 dibagi 6 sama dengan 190. Jadi salah. Jadi dibagi 6 bukan bagi 60 karena kan 6Q di sini juga dibagi 6. Jadi Q-nya 190. Turun kan Q-nya dari asalnya 200 menjadi 190. Kita cari harga keseimbangannya. PE. Harga keseimbangannya berapa? Kita masukkan ke salah satu persamaan. Berarti katakanlah kita tulis di sini 4Q min 400. Oh, udah nggak 400 ya. Sekarang udah 340. Min 340 ditambah berapa tadi? Ditambah 4Q. 4Q. Nah, min 340 ditambah 4 dikali 190. Sekarang 190 dikali 4 sama dengan 760. Min 340 ditambah 760. Min 340
min ditambah 340 ditambah 760 sama dengan 420. Ya, 420. Sama halnya ketika kita masukkan 190 ini ke persamaan yang ini. 800 dikurangi 2Q, 800 dikurangi 380. Ya, sama dengan 420. Ya, sama ya. Jadi PE-nya adalah PE equilibriumnya adalah 420. Mana penghapus? 420. Asalnya P-nya 400. Nah, sekarang kita bisa hitung tadi berapa besaran pajaknya yang ditanggung oleh konsumen. Berarti tadi P-nya yang pertama adalah 400. P yang kedua adalah berapa? 420. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 20. 20 kali 190. Berapa? 20 kali 190. 20 kali 190 sama dengan 380 ya. Kan unit Q-nya 190. Berarti persamaannya sebenarnya ini saya maaf loncat. Kita masuk ke persamaannya dulu untuk pajak yang ditanggung oleh konsumen, T konsumen itu adalah delta P ya, delta P setelah ada pajak dikali Q aksen Q terakhir. Di sini berarti 20 dikali 190 sama dengan berapa? 3.800. 20 dikali 190 sama dengan 3.800. Nah, 3.800 ini yang ditanggung oleh konsumen. Sedangkan secara keseluruhan pajaknya adalah 11. Secara keseluruhan kalau pajak yang diterima oleh pemerintah kan tadi revenue lah ya, revenue government itu adalah T dikali Q equilibrium. T-nya adalah tadi berapa? 60 dikali berapa? Dikali 190. 60 kali 190 hasilnya adalah 11.400. Ya, 11.400. 11.400. Berarti pajak yang ditanggung oleh produsen adalah revenue government dikurangi pajak konsumen. 11.400 ya, dikurangi berapa? Tadi 20 dikali 190 sama dengan 3.800. 3.800. Pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 11.400 dikurangi 3.800 sama dengan 7.600. Ya. Nah, seperti itu untuk pengerjaannya. Untuk gambar, kalian tinggal masukkan titik potongnya ya. Ini gambarnya katakanlah tadi di sini Q, di sini P,
ya. Jadi berapa konstantanya? Ada 400, ada yang negatif 340. Katakanlah di sini negatif 340. Terus ada negatif. Nah, saya tarik dulu garis ke bawah. Ada negatif berapa tadi? Negatif 400 ya, negatif 400. Nah, di sini katakanlah ini negatif 400 untuk yang pertama. Terus di sini ada negatif 310 untuk penawaran yang kedua. Ya. 400 dibagi 4 sama dengan min 100. Di sini sama dengan berapa? 100 ya. Katakanlah di sini lah 100 dari landai 400. Salah di sinilah 100-nya di sinilah ya. 100. Jadi berapa? 800 bagi 2 400. Nah, 800 ini 400. So, kita tarik di sini, kita kena lurus ya. Layarnya goyang-goyang. Ini tadi berapa? Ini yang satu tadi, maaf ini bukan 400 ini. Ketiga ini berapa tadi? Ini 400, keseimbangan yang pertama ininya. Itu tadi yang itu 400. Ini 200, ini 190. Kemudian untuk key, untuk price-nya 420 sama 400. Price-nya di sini 420, ini 400. Ya, seperti itu. Ini supaya, nah ini gambarnya seperti ini. Nanti kalian bikin yang lebih bagus lagi ya. Oke, itu kalau pendekatannya pajak. Nah, bagaimana kalau pendekatannya subsidi? Kita lanjutkan. Kalau pendekatannya subsidi, nanti ini yang nomor 2-nya kalian kerjakan sendiri. Nah,
Kalau pendekatannya subsidi, sebenarnya sama pengerjaan dengan yang tadi, dengan pajak, cuma bedanya adalah logikanya subsidi itu akan mengurangi harga. Ya, logikanya subsidi itu akan mengurangi harga, sedangkan pajak meningkatkan harga. Sama yang diintervensinya adalah sisi supply, ya, sisi supply intervensinya. Sehingga ketika ada subsidi, maka harganya asalnya P0 turun menjadi P1. Seperti itu keseimbangannya. Nah, karena persamaan harga penawarannya itu persamaannya sudah dalam bentuk harga penawaran, maka subsidi itu masuk sehingga mengurangi harga atau menjadi negatif. Nah, ini contohnya contohnya sama seperti yang tadi gitu untuk soal. Cuma di sini harga subsidinya adalah 1,2. Kalau tadi pajaknya 2,4 katakanlah, sekarang subsidinya 1,2. Ya kita tinggal cari, berarti tadi kan ini persamaannya P-nya berapa, masih ingat? P equilibrium yang pertama, Q-nya sama dengan 10. Ya. P-nya berapa? P-nya sama dengan 12. Kita coba lihat. Ya, yang pajak. Ya, P-nya 12, Q-nya sama dengan 10. Ya, Q-nya 10, equilibriumnya P-nya 12. Kita tinggal cari harga keseimbangan yang baru setelah ada subsidi. Jadi P sama dengan 0,8 tambah 4, subsidinya sebesar 1,2, berarti 0,8 tambah 5,2. Ya, 0,8 tambah 5,2. Maaf. Ini negatif, saya lupa. Negatif, jadi 0,8 tambah 4 dikurangi 1,2 karena subsidi. Jadi saya mohon maaf, saya ralat. 0,8 tambah 4 dikurangi 1,2. Jadi 0,8 tambah berapa? 2,8. Ya, 2,8 ya. Kita hitung 4 dikurangi 1,28, 3 kurangi 1, 2,8 tuh. Jadi 0,8 ini persamaannya menjadi PS aksen sama dengan 0,8 Q tambah 2,8. Ya, berarti persamaannya 28 untuk harga permintaan dikurangi 1,6 Q sama dengan 0,8 tambah 0,8 Q tambah 2,8. Pindah ruas 28 ya, kurangi 2,8 sama dengan 1,6 tambah 0,8. Q sama dengan 2,4. Lanjut di bawah. Ini 25,2 sama dengan 2,4 Q. Q sama dengan 25,2 dibagi apa? 2,4. Mana kita kalkulator. 25,2 dibagi 2,4 sama dengan 10,5. Q sama dengan 10,5. Nah, Q equilibriumnya. Dari Q equilibrium ini kita masukkan untuk dapat price equilibrium ya. Masukkan ke ya sama yang ke penawaran paling gampang, berarti 0,8 dikali 10,5 sama dengan 8,4. 8,4 tambah 2,2
Kita ulangi lagi. 0,8 dikali berapa? 10,5 sama dengan 8,4 ya. 8,4 ditambah 2, berapa tadi? 2,8 sama dengan 11,2. Jadi price equilibriumnya sama dengan 11,2. Ya, sederhana ya. Jadi tinggal kalian rubah tandanya. Itu untuk subsidi. Untuk menghitung subsidinya sama dengan yang tadi. Jadi di sini ada selisih berapa subsidi yang dinikmati oleh, saya ganti pakai notepad dulu. Pakai share screen notepad yang tadi nggak cukup. Jadi untuk subsidi sama kan, P yang pertamanya adalah 12, P-nya 12, Q-nya 10, kemudian ada subsidi, jadi PE-nya aksennya jadi 11,2, Q-nya menjadi 10,5. Nah ini kalian nanti tinggal hitung kan sama delta harga dikali subsidi, ini subsidi konsumen. Nah, pemerintah expenditure government-nya untuk subsidi itu adalah berapa berapa subsidinya tadi, subsidinya berapa, katakan 1,2 itu tadi total subsidi dikali dengan Q equilibrium ya. Ini dikali Q, dikali Q. Ini dikali Q. Dikali Q. Ini adalah total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah selisih dari subsidi, total subsidi ya, government expenditure-nya berapa, nanti dikurangi subsidi konsumen. Nah, seperti itu. Gambarnya sama dengan yang tadi, cuma beda arah. Oke, itu terkait dengan bahan implementasi kebijakan subsidi. Kalau perubahan koefisien arah pada fungsi linier itu berarti dia ada perubahan pada gradien garisnya. Ya, gradien garisnya. Ketika konstantanya tetap, maka kemiringan garisnya berubah, maka dia akan ada yang berubah pada sisi gradien garisnya, gitu ya. Itu intinya. Mungkin nanti kita akan bahas di matematika 2 untuk lebih detailnya. Nah, bagaimana kalau penerapannya untuk konsep makro? Ada pendekatan konsumsi, ada pendekatan total biaya dan lain-lain. Nanti ini kita bahas di matematika 2 karena ini nanti akan lebih efektifnya kita bahas dengan pendekatan parabolik ya, pendekatan parabolik, jadi kurvanya non linear seperti itu. Untuk yang linear cukup tadi kita dengan pendekatan subsidi dan pajak ya. Sekian, nanti kita ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.